Tahukah kamu, perkembangan industri perfilman dan layanan streaming digital telah berkembang pesat hingga saat ini. Layanan streaming digital juga telah menyediakan 1.000 lebih film yang dapat diakses dengan mudah. Namun, kemudahan itu bisa menimbulkan suatu masalah yang akan terjadi, seperti informasi overload. Hal tersebut mengakibatkan pengguna sulit dalam menemukan film yang sesuai dengan preferensi mereka. Oleh karena itu, kami mengusulkan sebuah solusi yang bisa mengatasi hal tersebut, yakni sistem rekomendasi film. Sistem ini dirancang untuk memberikan rekomendasi film sesuai dengan minat atau preferensi pengguna. Contohnya seperti si Adit itu suka dengan film horor, maka sistem akan merekomendasikan film horor seperti The Conjuring untuk si Adit. Nah, kemungkinan seperti itu gambaran untuk cara kerja sistem rekomendasi film ini. Dari solusi yang kami usulkan tadi, diharapkan sistem dapat memberikan rekomendasi yang relevan dengan mengidentifikasi kesamaan tertinggi terhadap preferensi pengguna. Nah, hal tersebut akan dibahas oleh teman saya nanti. Untuk penelitian yang kami kaji ini menggunakan metode tinjauan literatur sistematis dengan pencarian jurnal atau literatur berbasis data akademik seperti Google Scholar, IEEE Explore, Science Direct, dan juga Fingerlink. Dengan kata kunci yang kami cari itu movie recommendation, collaborative filtering, content based filtering, dan juga hybrid recommendation system. Oke, pembahasan inti kita bagi menjadi 3, yaitu collaborative filtering, content based filtering, dan hybrid recommendation system. 1. Collaborative filtering. Ini merupakan pendekatan yang paling populer dan banyak diimplementasikan. Cara kerjanya pun cukup sederhana, namun sangat efektif, yaitu dengan memanfaatkan pola interaksi dari banyak pengguna. Adapun ada 3 pendekatan utama untuk metode ini. Pertama, user-based filtering. Sistem akan merekomendasikan film kepada pengguna berdasarkan film dari pengguna lain dengan selera yang sama. Kedua, item-based filtering. Sistem akan merekomendasikan film yang mirip dengan film yang sebelumnya disukai oleh pengguna. Dan ketiga, ada metric factorization. Ini adalah pendekatan berbasis model yang menguraikan data interaksi untuk memperkirakan penilaian yang belum tersedia dan menemukan pola tersembunyi. Jadi intinya, collaborative filtering sangat mengandalkan interaksi dari pengguna untuk menghasilkan rekomendasi yang relevan dan personal. Oke, kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu content based filtering. Berbeda dengan yang sebelumnya, metode ini tidak perlu data dari pengguna. Sebaliknya, sistem akan menganalisis atribut dari film itu sendiri, seperti genre, sutradara, aktor, hingga sinopsisnya. Cara kerjanya begini, sistem akan merekomendasikan film yang karakteristiknya mirip dengan film yang pernah disukai oleh pengguna. Keunggulan utamanya, metode ini efektif untuk merekomendasikan film yang kurang populer dan bisa mengatasi masalah cold start selama deskripsi film tersebut tersedia. Dan sekarang kita memasuki metode yang terakhir, yaitu hybrid recommendation system. Sesuai dengan namanya, pendekatan ini menggabungkan 2 atau lebih metode rekomendasi untuk menciptakan sistem yang lebih kuat, akurat, dan fleksibel. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan kekuatan masing-masing metode sembari menutupi kelemahan-kelemahannya. Kombinasi yang paling umum digunakan antara collaborative filtering dan content based filtering. Misalnya, kita bisa menggunakan content based filtering untuk pengguna baru, dan ketika data interaksinya sudah cukup, kita beralih menggunakan collaborative filtering. Dengan pendekatan hybrid ini, sistem rekomendasi menjadi jauh lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Oke, yang selanjutnya itu cara mengukur kinerja sistem rekomendasi. Itu ada 3, yang pertama matriks akurasi, yang kedua matriks peringkat, yang ketiga matriks keberagaman. Matriks akurasi itu mengukur seberapa dekat prediksi sistem dengan penilaian aktual dari pengguna. Biasanya dihitung menggunakan
MAE, Mean Absolute Error atau RMSE, Root Mean Square Error. Untuk yang kedua, matriks peringkat mengevaluasi ketepatan sistem dalam menyajikan item relevan di posisi teratas. Diukur menggunakan dua cara, yaitu yang pertama precision dan yang kedua recall. Yang ketiga, metode keberagaman menilai kemampuan sistem untuk merekomendasikan berbagai jenis film, bukan hanya dari populer atau mirip satu sama lain. Yang selanjutnya itu tantangan utama dalam implementasi. Itu ada tiga. Yang pertama, cold start problem, sistem kesulitan untuk memberikan rekomendasi untuk pengguna baru atau film baru karena kurangnya data interaksi awal. Yang kedua, kelangkaan data. Matriks penilaian penggunaan film sangat jarang terisi, sehingga menyediakan metode kolaboratif filtering untuk menentukan pengguna dengan selera yang tumbuh tinggi. Yang terakhir yaitu skalabilitas. Algoritma harus tetap efisien secara komputatif seiring tambahnya jumlah pengguna, dan film akan mampu menghasilkan rekomendasi secara real time. Nah, yang terakhir ini bagi kesimpulan. Yang pertama, rangkuman masalah dan solusi. Kajian ini membahas sistem rekomendasi film sebagai solusi untuk manfaat information overload di industri perfilman. Yang kedua, ringkasan metode. Ada tiga pendekatan utama yang tidak didefinisikan. Yang pertama, collaborative filtering. Yang kedua, content based filtering. Dan yang ketiga, hybrid recommendation. Untuk yang ketiga, temuan kunci. Content based filtering efektif untuk mengatasi masalah cold start, namun pendekatan hybrid dianggap paling menjanjikan karena dapat menghasilkan sistem yang paling lebih akurat dan menggabungkan kekuatan setiap metode. Yang terakhir, arah ke depan. Tantangan utama terkait cold start, kelangkaan data, dan skalabilitas masih menjadi fokus untuk mengembangkan di masa mendatang.